Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Berkahpedia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan video tentang serangan katak di kolam budidaya ikan versi Berkahpedia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan tekan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info-info yang lain. Para penggemar ikan yang memelihara ikan budidaya di kolam perlu memperhatikan ini. Hal ini merupakan salah satu yang sering terabaikan oleh para pembudidaya ikan, apalagi seorang pemula, yaitu perlu waspadanya telur katak atau kodok di dalam kolam budidaya kesayangan Anda. Apakah kodok bisa membahayakan ikan kita? Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan Anda untuk tonton terus video ini sampai selesai. Inilah serangan kodok di kolam budidaya ikan versi Berkahpedia. Para penggemar ikan yang memelihara ikan budidaya di dalam kolam perlu memperhatikan ini. Hal ini merupakan salah satu yang sering terabaikan oleh para pembudidaya ikan, apalagi seorang pemula. Perlu waspadanya telur katak atau kodok di dalam kolam budidaya kesayangan Anda. 1. Telur kodok. Telur katak atau kodok paling sering ditemukan di dalam kolam yang banyak terdapat tanaman air seperti teratai, enceng kondok, kapu-kapu, dan lain-lain. Namun, yang sering menjadi pertanyaan adalah apakah telur katak atau kodok yang ada di dalam kolam akan membahayakan ikan Anda? Hewan amfibi katak biasanya dapat dengan mudah ditemukan di sungai, sawah, atau danau. Kulit kodok biasanya berwarna coklat. Telur katak atau kodok yang ada di dalam kolam akan membahayakan ikan, terutama pada benih ikan. Lalu, apakah telur ikan itu membahayakan di dalam kolam ikan budidaya? Sangat membahayakan sekali. Hal ini karena telur katak yang berada di dalam kolam tersebut menjadi makanan ikan budidaya, sehingga ikan budidaya yang memakan telur katak tersebut menjadi mati semua. Telur katak atau kodok yang ada di dalam kolam membahayakan ikan. Hal ini berdasarkan sebuah cerita atau pengalaman yang terjadi beberapa hari yang lalu. Pada salah satu seorang menjumpai sebuah telur katak pada kolam yang kosong miliknya. Lalu karena merasa sayang jika harus membuang telur-telur itu, berpikir untuk memberikan telur tersebut sebagai pakan ikan miliknya. Maka kemudian orang tersebut memindahkan telur-telur katak tersebut pada kolam yang lain, yaitu kolam yang berisi ikan budidaya. Ternyata tindakan memberikan telur katak tersebut menjadi makanan ikan budidaya yang ada di dalam kolam adalah tindakan yang salah. Akibat dari pemberian telur katak pada ikan budidaya ternyata membuat ikan-ikan yang mengkonsumsi telur katak tersebut menjadi mati semua. Meskipun akhirnya tindakan yang disesali olehnya, tetapi bagaimanapun juga ini sudah terjadi, sehingga yang bisa dilakukan adalah memperbaikinya saja. Tindakan yang dapat dilakukan agar kematian ikan yang ada di dalam kolam tersebut tidak berlanjut, maka kita harus membuang telur katak yang masih tersisa, dan sebagai langkah pencegahan tambatan, akhirnya air pada kolam tersebut dikuras dan dibersihkan. Karena ikan yang mati tersebut telah mengeluarkan bau yang kurang sedap. Sebagai langkah pencegahan agar bangkai ikan yang mati tidak menyebabkan penyakit pada ikan yang masih sehat. Selain itu, harus memasang jaring pada kolam agar tidak memasuki oleh katak ingin bertelur. Hal inilah kenapa telur katak atau kodok yang ada di kolam akan membahayakan ikan budidaya kesayangan Anda. 2. Serangan katak dan kecebong. Penetasan anakan ikan budidaya hampir sama dengan waktu penetasan kecebong, sehingga saat mereka sudah menetas akan sangat sulit untuk memisahkannya. Pada saat itulah, masalah berikutnya akan muncul, yaitu pakan yang seharusnya untuk anakan ikan akan diambil oleh kecebong.
sehingga pertumbuhan dari anakan ikan budidaya dapat menjadi terhambat. Selain pakan, untuk anakan ikan budidaya yang direbut oleh kecebong, ternyata kecebong-kecebong tersebut juga dapat memakan anakan ikan budidaya. Bahkan, kalau ikan budidaya yang sudah berukuran 12 cm juga habis dimakan oleh kecebong tersebut. Ngeri juga ya. Maka kita harus waspada pada telur katak atau kodok yang ada di kolam kita. Cara lain yang bisa digunakan untuk mengurangi serangan kecebong dan katak yaitu dengan menaikkan dinding kolam, karena jenis katak tanah tidak bisa memanjat masuk ke dalam kolam jika dindingnya tinggi. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang serangan katak atau kodok di dalam budidaya ikan versi Berkahpedia. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info-info yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.